a shoe is just a shoe until someone steps into it. Bahwa sepatu ya cuma sepatu sampai seseorang yang menggunakan sepatu tersebut. Dan seseorang yang dia bicarakan adalah anaknya yang namanya Michael Jordan, yang belum ketahuan sebenarnya karirnya di NBA akan seperti apa, tetapi dia bisa meyakinkan bahwa anaknya ini akan melakukan apa bahkan yang lebih dari yang diinginkan oleh brand tersebut. Nike mengatakan bahwa ini adalah salah satu keputusan terbaik mereka bahkan ketika itu. Kenapa? Karena di tahun pertama saja mereka mendapatkan keuntungan 124 juta dolar. Dan di tahun 2022, ingat nih, 2022. Dan kalian hitung Michael Jordan itu udah nggak main berapa puluh tahun. Keuntungan dari Air Jordan, dari line sepatu ini mencapai 5 miliar dolar. Halo teman-teman semua, setelah kemarin kita memulai episode pertama untuk pergantian nama lagi ya, dari awalnya Jebret TV terus kemudian menjadi Radot Valen dan sekarang udah gue pakemkan menjadi Valentino Jebret. Selamat bergabung di akun channel YouTube Valentino Jebret, bagian dari Jebret Media Group bersama-sama dengan Jebret Media TV, dengan PB Ina dan juga dengan Stand Up Bola Raga. Ini adalah channel gue pribadi yang akan membahas di luar sepak bola. Kali ini gue akan membahas sesuatu yang merupakan perjalanan karir gue sebagai komentator ataupun juga presenter sepak bola, yaitu tentang personal branding. Secara akademis gue tidak mempelajari seperti mempelajari hukum, tetapi secara pengalaman gue udah melalui dan juga melakukan hal-hal yang bisa sampai dengan sekarang ini orang mengenal gue sebagai Valentino Jebret. Sebelum ngomongin tentang apa yang menjadi judul di episode ini, bahwa Valentino Simanjuntak adalah nama yang memang kebanggaan bagi gue sendiri maupun juga bagi keluarga tentunya, karena Simanjuntak adalah family name ataupun juga marga, sementara Valentino adalah nama panggilan gue dan nama yang diberikan orang tua gue. Makanya biasanya dari dulu gue selalu menyebut Valentino Simanjuntak. Jadi ketika orang mengenal gue sebagai Valentino Jebret. Dan kenapa sekarang gue menyebutnya Valentino Jebret tidak Valentino Jebret Simanjuntak? Karena ternyata secara kemudahan bagi orang untuk mengingat, 3 suku kata terlalu panjang dan terlalu sulit untuk diingat. Dan kalau dilihat di Google ketika menyebut Valentino Simanjuntak udah banyak juga yang keluar itu muka gue. Valentino Jebret juga sama. Dan Jebret sendiri gue sudah daftarkan di Akcipta dan punya E-nya 3 dan sekarang juga akan berlanjut di pendaftaran merek. Apakah gue jadi nggak bangga masih Simanjuntak? Oh tidak, itu jelas merupakan harga mati yang akan tetap melekat bagi nama gue, Radot Valentino Simanjuntak, di luar gelar-gelar yang nanti kalau gue sebut jadi sombong ya kan. Jebret sendiri apa ya, kalau bisa dibilang, kalau lu merasa ada yang merasa terganggu, ada yang merasa bilang bahwa itu tidak edukasi, ada yang bilang lebay. Itu adalah bagian dari branding, itu adalah bagian dari identity, bagian dari menemukan identitas. Satu kata, apa sih branding? Yang paling gampang adalah identitas. Membuat orang mengenal identitas lu. Ketika bicara tentang Valen tuh dari SD, SMP, SMA, kampus sampai sekarang tuh apa ya? Gampang banget. Teman-teman gue dari SD sampai dengan sekarang, Valen itu ya Valen bola gitu. Karena gue dari SD sampai dengan sekarang hubungannya dengan bola. Dari SD sampai dengan kuliah, kerjaan gue main bola. Masuk tim bola. Lalu juga kerja di APPI hubungannya dengan bola. Di komentator sekarang hubungannya dengan bola. Jadi ya Valen tuh Valen bola gitu. Tapi akhirnya ketika ada kesempatan viral 2013 menjadi Jebret, akhirnya orang taunya Valentino Jebret. Jebret itu bukan sesuatu yang udah dari sananya. Jebret itu bukan sesuatu yang memang gue seperti itu sehari-harinya, enggak. Jebret itu adalah sebuah hasil pengalaman ditambah dengan pembelajaran. Ketika lo akhirnya merespon, baik itu negatif maupun positif, itu adalah bagian dari tujuan gue akhirnya menggunakan gaya seperti itu. Yang dibantu waktu pertama kali mengolah itu adalah bersama dengan senior-senior gue. Tapi poinnya ketika lo mendapat respon, ketika lo mendapatkan top of mind orang, identitas lo seperti itu, berarti lo secara personal branding, lo secara identity personal lo, orang udah mengenal lo seperti apa.
Tinggal ketika emang menemukan gue secara keseharian dan aslinya apakah itu sama atau tidak. Karena branding ini bisa born with, bisa yang memang sudah dilahirkan begitu, dan bisa dengan made by atau dibentuk supaya seperti itu. Dari 2006 sampai 2013 gue jadi host olahraga. Sebenarnya gue born with-nya tuh gue suka ngomong dan gue bisa berbicara depan kamera seperti ini. Dalam tanda kutip lebih mudah dari teman-teman lain yang tidak terbiasa untuk ngomong banyak, untuk ngomong panjang depan kamera. Tetapi identitas gue tuh masih sama dengan host-host yang lain. Sampai akhirnya 2013, proses selama 7 tahun, akhirnya Valentino Jebret. Awalnya gue sangat tidak nyaman, awalnya gue sangat menentang karena kayaknya kok kayak gini-gini banget ya. Tapi ketika akhirnya gue melihat bahwa yang menyaksikan, yang merespon itu ternyata itu adalah gue sebagai Jebret, ya sudah. Gue melihat ada market di sana, akhirnya gue menjadi Valentino Jebret seperti yang teman-teman lihat sampai dengan sekarang. Lalu kalau bicara tentang sustainability, banyak akhirnya orang juga mencoba membuat dirinya tuh sebagai seorang personal brand. Tapi nggak lama gitu. Nah, gue berpikiran dari dulu bagaimana supaya personal branding gue ini bisa bertahan dengan segala hal yang gue kerjakan, dengan segala hal suka duka yang akhirnya terjadi sampai dengan saat ini. Apa yang gue coba sampaikan ke kalian adalah apapun pekerjaan kalian sekarang, bukan cuma sebagai entertainer, bukan cuma sebagai presenter, apapun yang kalian kerjakan sekarang adalah kalian harus punya personal branding sehingga orang lain menyamakan dengan apa yang kalian bentuk dan apa yang kalian inginkan itu. Dan personal branding ini sekarang menjadi begitu penting dengan banyak sekali profesi-profesi baru yang sekarang ada, yang sangat menentukan dari karir seseorang adalah individualnya. Nah, itu ya kenapa akhirnya gue juga mendaftarkan itu ke hak atas kekayaan intelektual berhubungan juga dengan ilmu akademisi gue. Cara tentang film yang baru rilis sekarang pada saat ditayangkan episode ini mungkin sudah berakhir ya, yaitu judulnya Air, yang menceritakan tentang keberhasilan sebuah brand untuk meyakinkan orang tua dari Michael Jordan untuk dia bisa bekerja sama secara eksklusif, di mana saat itu Nike posisinya untuk brand tersebut di bawah posisi Adidas dan juga Converse. Dalam film tersebut seorang marketing directornya membutuhkan sebuah inovasi untuk bisa mengangkat penjualan daripada Nike ini. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa mengambil seorang Michael Jordan, mengalahkan budget marketing mereka untuk mengambil 3 pemain dengan nilai yang sama. Ini adalah kontrak pertama di mana akhirnya seseorang bisa melakukan co-branding ataupun sebuah brand bisa co-branding dengan talentnya. Di mana sebelumnya sudah ada, tetapi permintaan dari orang tua atau ibunya Michael Jordan kali ini adalah meminta share dari setiap keuntungan maupun juga sharing profit dari line Jordannya itu sendiri, bukan dari produk-produk Nike yang lain. Digambarkan dalam film tersebut itu bukanlah sebuah kebijakan yang pernah diambil dari Nike maupun juga brand manapun, tapi akhirnya dapat diyakinkan dan Phil Knight waktu itu sebagai CEO-nya melakukan apa yang menjadi prinsip brand mereka, just do it. Dan singkat cerita, brand line Air Jordan itu di tahun pertama langsung meraih keuntungan yang sangat besar, bahkan sampai dengan hari ini. Yang gue pakai pun nggak kelihatan di kamera, ini bagian dari turunan produk sepatu dari Air Jordan. Anda teman-teman semua juga pasti banyak yang pakai sepatu Air Jordan, baik yang asli maupun yang nggak asli. Yang nggak asli karena memang masalah budget ya, lain kali ya pakai udah punya budget beli yang asli lah. Karena kalau tidak sebenarnya itu juga melanggar undang-undang ya. Ada satu quotes yang selalu diulang dan itu diucapkan oleh ibu dari Michael Jordan untuk meyakinkan Nike, a shoe is just a shoe until someone steps into it. Bahwa sepatu ya cuma sepatu sampai seseorang yang menggunakan sepatu tersebut. Dan seseorang yang dia bicarakan adalah anaknya yang namanya Michael Jordan yang belum ketahuan sebenarnya karirnya di NBA akan seperti apa, tetapi dia bisa meyakinkan bahwa anaknya ini akan melakukan apa bahkan yang lebih dari yang diinginkan oleh brand tersebut. Bicara lagi tentang profesi teman-teman semua sekarang, apapun yang saat ini teman-teman lakukan, poin dari quotes ini adalah bahwa teman-teman bisa menjadi seseorang yang memberikan value bagi tempat di mana teman-teman itu sekarang berada. Misalnya teman-teman sekarang seorang karyawan, teman-teman seorang pengusaha, bahkan teman-teman seorang pelajar.
apapun itu, teman-teman bisa menemukan value dari personality dari teman-teman itu sendiri. Nah, value dari personal brand biasanya itu apakah teman-teman orang pertama yang bisa melakukan atau menciptakan sesuatu. Yang kedua adalah apakah teman-teman orang yang terbaik dalam melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu. Atau teman-teman adalah orang yang terunik dari melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Biasanya 3 hal ini, tapi di era sekarang gue menambahkan satu lagi. Apakah teman-teman orang yang paling kreatif dalam menciptakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Kalau teman-teman pengen punya personal branding yang kuat, kalau teman-teman bukan yang orang yang pertama, maka teman-teman harus jadi orang yang terbaik. Kalau teman-teman gak jadi orang yang terbaik, teman-teman harus cari keunikan, pembeda dari apa yang teman-teman lakukan di dalam pekerjaan teman-teman. Dan kalau teman-teman nggak juga yang terunik gitu, nggak beda-beda amat, ya teman-teman carilah bagian yang paling kreatif dari apa yang teman-teman bisa lakukan. Karena dari 4 value tersebut itu akan bisa menentukan seberapa besar nanti value teman-teman untuk bernegosiasi dengan dimana teman-teman melakukan kerjaan. Apa yang dibilang oleh ibunya Michael Jordan ini adalah orang yang sangat pede sekali bahwa anak ini akan bisa menjadi seseorang yang sangat besar yang ketika menandatangani kontrak dengan Nike, di mana ketika itu dia sudah hampir saja masuk ke Adidas karena dia begitu benci dengan Nike, dia tidak pernah suka dengan Nike, dia jijik melihat Nike, tapi akhirnya dia bisa meyakinkan bahwa Jordan akan pakai Nike, tapi dengan cara seperti itu. Ini agak sedikit berbeda dengan apa yang prinsip yang selama ini gue kalau di training itu sampaikan. Kompensasi versus dengan kontribusi. Bahwa teman-teman harus berkontribusi dulu. Teman-teman bisa membuktikan itu juga dengan berbagai goals dari tempat di mana teman-teman berkarya, bekerja maupun juga melakukan usaha. Yang pertama adalah bahwa apakah value teman-teman ini akan menghasilkan keuntungan di tempat di mana teman-teman berkarya atau bekerja atau berusaha. Apakah value teman-teman ini bisa diingat oleh orang sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman ini akan menjadi sebuah karya yang memang diminati dan juga disukai oleh banyak orang. Dan apakah value teman-teman ini juga bisa membuat tempat di mana teman-teman berkarya, bekerja menjadi tempat yang lebih baik. Nah, paling tidak temukanlah value-value itu, atau kalau ada value yang lain yang bisa dihasilkan oleh teman-teman, maka teman-teman sudah bisa mengukur bahwa kontribusi teman-teman ini akan punya manfaat bagi tempat di mana teman-teman berkarya ataupun juga bekerja. Ketika teman-teman sudah bisa menemukan benefit maupun juga keuntungan dari apa yang teman-teman lakukan dengan personal branding itu, maka teman-teman pun akan bisa menjadi sosok yang menjadi bagian penting di mana teman-teman berkarya ataupun juga bekerja. Seperti misalnya tempat di mana gue juga punya usaha, tempat cukur. Nah, tempat cukur itu juga bukan tentang seberapa mahal alat yang akan digunakan oleh tukang cukurnya, tetapi siapa yang menggunakan alat cukur itu dan apa yang bisa ia lakukan dengan alat cukur itu, ditambah dengan kemampuan komunikasi dengan para orang-orang yang dicukur rambutnya. Saya juga punya usaha tempat kopi, teman-teman di tempat kopi juga bilang bahwa bukan mesin kopinya yang juga menentukan, walaupun itu juga sangat penting, tetapi bagaimana kemampuan meracik dari teman-teman dan juga kemampuan membuat customer nyaman, membuat customer mau datang lagi ke situ, itu yang jauh lebih penting. Jadi bahwa unsur value daripada seseorang itu sangat penting, teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa gue cuma melakukan ini, gue cuma melakukan itu, tetapi tidak berusaha menjadi yang paling baik, yang paling unik, yang paling kreatif, yang paling pertama untuk bisa melakukan sesuatu dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman. Yang dibicarakan dalam film R itu benar-benar mengenai baik dari sisi perusahaan maupun juga dari sisi personal branding. Ketika gue tahu bahwa ternyata apa yang gue lakukan itu sangat-sangat menimbulkan bahan pembicaraan bagi banyak orang, tetapi harus gue imbangi juga dengan apa yang bisa gue lakukan. Misalnya, bagaimana share ketika gue tampil, bagaimana kalau di dalam digital sekarang engagement yang bisa gue lakukan ketika gue ada, ketika gue membuat karya. Begitupun juga dengan apa yang gue lakukan, apakah juga punya prestasi, dan puji Tuhan ada prestasi yang di-acknowledge. Sebelum COVID 2 kali berturut-turut gue juga mendapatkan gelar ketika mengikuti ataupun juga ketika dinominasikan dalam sebuah awarding. Ketika memang teman-teman sudah bisa mengukur value-nya, ya teman-teman juga harus bisa terus meningkatkan apa yang berguna bagi tempat di mana teman-teman berkarya, dan juga apa prestasi yang teman-teman bisa lakukan untuk tempat di mana teman-teman berada. Jangan langsung berpikiran tentang berapa uang yang akan teman-teman dapat, berapa kompensasi yang akan teman-teman dapat. Tetapi percayalah bahwa ketika teman-teman sudah punya value tadi, sudah punya
produk tadi, prestasi dan juga yang lain-lain tadi, maka teman-teman punya bargaining untuk bisa dengan value teman-teman, apakah teman-teman pantas untuk mengajukan sesuatu, untuk meminta sesuatu misalnya seperti itu. Nah sekarang problemnya bagi gua di era sekarang adalah teman-teman banyak yang melakukan pekerjaan secara rutinitas saja, secara otomatisasi saja, sehingga banyak orang melihat sama aja kalau ini sih gitu. Nah makanya harus temukan apa yang berbeda dari teman-teman, karena identitas teman-teman itulah yang menguatkan personal branding teman-teman. Banyak hal sekali yang bisa dilakukan sekarang. Teman-teman mau sebagai karyawan, mau sebagai ASN, mau sebagai pelajar. Banyak platform yang teman-teman bisa lakukan untuk mengejar value dari teman-teman. Sekarang paling gampang adalah coba googling nama teman-teman. Apakah banyak muncul nama teman-teman yang memang lu itu orangnya dikisahkan dalam Google misalnya. Ya gimana orang gue kerja di belakang layar, orang gue kerjanya di perusahaan yang bukan menggunakan web dan lain sebagainya. Loh, teman-teman bisa berkarya sendiri, teman-teman bisa membuat tulisan sendiri, teman-teman bisa membuat video sendiri, teman-teman bisa melakukan apapun yang teman-teman lakukan untuk kemudian menaikkan nama teman-teman sendiri di dalam digital itu gitu loh. Jadi sekarang bukan lagi masalah keterbatasan, bukan lagi mampu atau tidak mampu, tapi sekarang adalah masalah mau atau tidak mau teman-teman. Dan itu kalau patokannya ya Michael Jordan kan, masa lu bandingin sih? Oh jangan bilang begitu. Pada saat akhirnya dia yakin dengan dirinya sendiri pun waktu itu dia tidak tahu dia akan bisa seperti apa. Tapi dengan Chicago Bulls bisa menjadi legenda seperti yang dia lakukan ketika dia bermain di sana. Sekarang Bulls sudah gak pernah kedengaran lagi. Dengan MVP yang dia dapatkan selama dia bermain di sana, dia menepati janjinya. Dengan respect orang-orang dengan apa yang dia lakukan, merubah industri basket dengan diri dia, itu yang berhasil dia lakukan. Bahkan terakhir ada, kita tahu Last Dance yang dibuat di Netflix, menunjukkan kearoganan dia, menunjukkan ternyata dia orang yang sangat dominan, menunjukkan orang yang sangat kompetitif. Ya itulah personal brandingnya yang selama ini mungkin kita tidak tahu, tetapi memang itulah yang membuat dia selalu berambisi, selalu lapar untuk melakukan sesuatu yang akhirnya diganjar compensate dengan apa yang akhirnya bisa dia dapatkan sekarang. Jadi teman-teman, sekali lagi bahwa sepatu hanya jadi sepatu sampai seseorang menggunakan sepatu itu siapa. Sama dengan lu semua sekarang. Apa yang kalian lakukan itu hanyalah tempat di mana yang biasa-biasa saja, sampai ketika teman-teman ada di sana, bisa menjadi apa tempat itu. Bisa menjadi apa karya itu, bisa menjadi apa usaha itu. Temukan itu, lakukan itu, maka teman-teman akan bisa, paling tidak yang pertama adalah menyenangkan diri teman-teman sendiri, karena teman-teman bisa berkontribusi, bisa menjadi sesuatu di sana, apapun yang teman-teman lakukan. Dan setelah itu sisanya adalah bonus-bonus yang bisa teman-teman dapatkan. Nike mengatakan bahwa ini adalah salah satu keputusan terbaik mereka bahkan ketika itu. Kenapa? Karena di tahun pertama saja mereka mendapatkan keuntungan 124 juta dolar. Dan di tahun 2022, ingat 2022, dan kalian hitung Michael Jordan itu udah nggak main berapa puluh tahun. Keuntungan dari Air Jordan, dari line sepatu ini mencapai 5 miliar dolar. Gue tidak menyampaikan di saat dia bermain, tapi gue patoknya sekarang di saat sudah pensiun dan 2022, 5 miliar dolar. Bayangkan, bukan cuma pada saat lu aktif dalam melakukan karya, tapi saat lu pun sudah tidak, lu ternyata punya warisan, punya legacy yang diingat sampai kapanpun. Jadi kalau Michael Jordan menikmati sekarang harinya, ya itu adalah hasil dari apa yang dia lakukan dengan value yang dia buat selama ini. Itu adalah bagian dari apa yang dilakukan dulu orang-orang Nike kepada Michael Jordan yang merubah peta perindustrian di sana. Dan di balik itu ternyata yang gue baca, Ben Affleck dan Matt Damon adalah orang di balik film ini sebagai produser. Mereka ternyata ini menjadikan proyek film pertama mereka, di mana mereka pengen menggunakan prinsip yang dilakukan oleh Nike kepada Michael Jordan dengan prinsip perusahaan film mereka kepada teman-teman yang ada di industri mereka. Sinematografi, sutradara, kameramen, bahwa mereka sekarang di film ini adalah film proyek pertama mereka yang akan membagi profit mereka kepada orang-orang yang ada di belakang layar tersebut. Sehingga value dari talent di sini bukan hanya pemain filmnya, tapi talent di sini adalah semua orang yang ada dalam industri filmnya. Itu mendapatkan cipratan ketika perusahaan itu dalam membuat film mendapatkan keuntungan. Jadi bayangkan teman-teman bahwa ketika kita mempunyai value, sekarang kita bisa punya sesuatu yang bisa dinilai. Dan itu sekarang gerakan yang sedang dibuat oleh Matt Damon dan juga Ben Affleck. Dan catatan menunjukkan dihitung sekarang juga sudah ada profit. Jadi
teman-teman, apapun latar belakang yang lu lakukan sekarang, apapun pekerjaan lu sekarang, apapun posisi lu sekarang, buatlah yang pertama atau terbaik atau terunik atau terkreatif. Buatlah sesuatu sehingga kalian punya value secara personal branding kalian. Kalian punya identitas. Dan yang paling harus diingat dalam personal branding adalah aktivitas yang kalian lakukan, kalian ingin di top of mind orang, bahasa gampangnya dikenal orang itu lu siapa. Kalau gue waktu itu dibilang Valen Bola. Kalau lu PR-nya di episode kali ini adalah sebut nama lu, gue A. Gue pengen dikenal, diingat orang sebagai A yang titik-titik. Lu isi sendiri. Tapi kalau lu pengen kita interaksi, lu bisa isi di kolom komen. Lu namanya siapa, lu pengen dikenal sebagai gua siapa. Karena itu yang akan bisa menentukan turunannya apa yang kalian harus bisa lakukan supaya kalian bisa diingat dan dikenal orang dengan yang lu cita-citakan. Gua menemukan Valentino Jebret ya gua waktu itu 30-an ya. Kalau lu bisa tahu itu lebih muda dari gua, maka lu bisa jauh lebih sukses daripada yang belakangan tahu. Kalau lu lebih senior dari gua, mulai aja, nggak ada masalah. Lu lihat Tukul itu juga baru dapat brandingannya bukan pas di Joshua diobok-obok, dia baru dapat brandingannya itu di kembali ke laptop. Dan banyak contoh-contoh lain bahwa bukan masalah usia, tapi masalah lu akhirnya bisa menemukan ilmu ini dan lu aplikasikan. Dan yang paling penting abis itu lo enak karena akhirnya lo tahu bahwa apa yang gue inginkan orang ingat ternyata itulah yang diingat sama orang. Jangan lo pengennya dikenal sebagai Valen Bola tapi akhirnya ternyata Valen Catur, ya kan? Jadinya kagak nyambung. Nah, isi di kolom komen bahwa lo pengen diingat siapa dan apa yang akan lo lakukan. Nanti kita bisa diskusikan di kolom komen tersebut. Subscribe juga Valentino Jebret. Mudah-mudahan akan bisa kami lakukan di Jebret Media Group ini. Bahwa kita semua setelah nanti memang ini bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, semuanya kecipratan untuk dapat keuntungan, bukan cuma orang-orang tertentu. Jadi silahkan mulai lakukan itu dari sekarang. Jangan tunggu-tunggu seperti saya menunggu-nunggu kapan diet. Jangan itu lakukan karena nanti kagak jadi. Lakukan aja sekarang supaya kalian bisa mendapatkan hal tersebut. Oke guys, mudah-mudahan jadi sesuatu buat kalian di luar sepak bola. Kalau emang yang menyaksikan ini masih penonton Jebret Media, tapi juga teman-teman yang memang udah di dunia branding, kasih input buat gua karena kalian lebih mengerti. Dan kalau memang teman-teman penonton yang baru, monggo diikutin aja terus karena Valentino Jebret ini nggak akan jauh-jauh dari ilmu hukum, khususnya hak atas kekayaan intelektual, dari ilmu branding yang nanti kaitannya dengan marketing dan sales juga tentunya, dan juga dari ilmu satu lagi nih nanti episode ketiganya yaitu komunikasi. Karena part dari pekerjaan gua adalah berkomunikasi, baik itu communication skills, saya komunikasi yang secara verbal maupun juga yang non verbal, dan juga tentang service excellence. Oke, karena itu adalah bagian-bagian yang sudah pernah gue lakukan sebagai pengajar lembaga-lembaga training. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga kalau gue juga adalah pengajar di lembaga-lembaga training, karena kami akan memulai lagi, Jebret Media Group juga akan membuat satu divisi lagi untuk training. Keren banget gak sih? Iyalah, cuman belum menghasilkan, keren doang, gak apa-apa. Yang penting keren aja dulu, yang penting value-nya naik terus. Teman-teman juga yang penting value-nya naik terus, baru nanti ngomongin yang lain-lainnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Valentino Jebret YouTube channel. Terima kasih.